Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ilmu mustalah. Ilmu bi usuli wa qaida yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul wal raddu. 1. Ilmu mustalah yaitu ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar yang bisa diketahui dengan mengetahui sanad dan matan yang diterima. 2. Maudhu'ah. Objek pembahasannya as-sanadu wal matanu min haitsul qabul wal raddu, yaitu mempelajari tentang sanad dan matan sehingga kita dapat mengetahui diterimanya suatu hadis. 3. Thamratuhu tamyizu sahih minas saqim minal ahadis. Manfaat atau faedahnya dapat membedakan hadis yang sahih dan yang cacat atau hadis-hadis yang lemah. 4. Al-hadis lughah al-jadid wa yajma'u ala hadis ala khilafil qiyas. Istilahan ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifat. Hadis menurut bahasa yaitu baru yang merupakan bentuk jamak dari al-hadis dan bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifatnya. 5. Al-khabar lughah an-naba wa jam'uhu akhbar. Istilahan fihi thalathata aqwalin wa hiya 1. Huwa muradifun lil hadis aya inna ma'nahuma wahidun istilahan. 2. Mughayyirullah fal hadisu ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa an ghairi. Khabar menurut bahasa yaitu an-naba yang berarti berita, bentuk jamaknya yaitu akhbar. Menurut istilah terdapat 3 pendapat yaitu 1. Sinonim dari hadis dengan kata lain memiliki arti yang sama. 2. Berbeda dengan hadis. Hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khabar adalah selain dari Nabi Muhammad SAW. 3. Al-ammumin ayya innal hadis ma jaa an Nabi SAW wal khabar ma jaa anhu au an ghairi. 3. Lebih umum dari hadis. Hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khabar adalah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW maupun selain Nabi Muhammad atau para sahabat. 6. Al-athar lughah baqiyatus syai'. Istilahan fihi qaulani huma 1. Huwa muradifun lil hadis ayya anna ma'nahuma wahidun istilahan. 2. Mughayyirullah wa huwa ma udhifu ila sahabat wattabi'in min aqwalin aw af'al. Asar menurut bahasa yaitu sisa dari sesuatu atau jejak. Menurut istilah ada 2 pendapat yaitu 1. Sinonim dari hadis dengan kata lain memiliki arti yang sama. 2. Berbeda dengan hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in baik berupa perkataan maupun perbuatan. 7. Al-isnad lahu maknayan azul hadis mila qailihi musnadan silsilatul rijal al-musilatu lil matan wa huwa bihadzal ma'na muradiful lil sanad. Isnad memiliki arti a. Mengembalikan hadis kepada yang mengatakannya atau sebagai sandaran. B. Urutan atau silsilah para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan atau teks hadis dan merupakan sinonim dari sanad. 8. As-sanadu lughah al-mu'tamad wa summi kadzalika li annal hadis yastanadu ilaihi wa ta'ammadu alaihi. Istilahan silsilatul rijal al-musalatu lil matan. Sanad menurut bahasa al-mu'tamad yang berarti tempat bersandar karena hadis itu disandarkan. Menurut istilah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. 9. Al-matnu lughah ma saluba wartafa'a minal ard. Istilahan ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Matan
Menurut bahasa yaitu tanah yang keras dan naik ke atas. Menurut istilah yaitu perkataan terakhir dari sanad. 10. Al-musnad lughah isim maf'ul min isnad syai' ilaihi bimakna azahu wa nisbuhu lah. Musnad menurut bahasa yaitu merupakan isim maf'ul dari asnada yang berarti menyandarkan atau menasabkan kepadanya. Istilahan lahu salah satu ma'an. 1. Kullu kitabi jumi'a fihi marwiyat kulla sahabi ala hidat. 2. Al-hadith al-marfu al-muttasil sanadan. 3. Ayyuradu bihi as-sanad fayakunu bihadal makna masdaron mimiyan. Menurut istilah ada 3 macam arti. 1. Setiap kitab yang di dalamnya mengandung kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat menurut ketentuan tertentu. 2. Hadis marfu yang sanadnya bersambung. 3. Jika yang dimaksudkannya adalah sanad berarti itu adalah masdar mim. 11. Musnid huwa may yurawil hadis bisanadah sawaun akanu indahu ilmun bih am laisa lahul jaradul riwayah. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya baik orang itu mengerti ataupun tidak mengerti dan hanya menyampaikan riwayatnya saja. 12. Al-muhaddis huwa may yashtaghilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayah wa yutalli'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali riwayataha. Muhadis yaitu orang yang menguasai ilmu hadis baik dari sisi riwayat maupun dirayah, mengetahui banyak riwayat dan kondisi para perawinya. 13. Al-hafidh fihi qaulan muradifu lil muhaddis inda katsirun minal muhadditsin. Wakila huwa arfa'u darajatan minal muhaddis bihaitsu yakunu ma yu'arifuhu fi kulli tabaqatin aktsaru mimma yajhalu. Hafidh ada 2 pendapat. A. Menurut pakar hadis artinya sama dengan muhaddis. B. Ada yang berpendapat bahwa al-hafidh itu martabatnya lebih tinggi daripada al-muhaddis karena ia lebih banyak mengetahui setiap tingkatan para perawi hadis. 14. Al-hakim huwa man ahata ilman bijami'il hadis hatta la yufawwituhu minha illa yasir ala ra'yi ba'da ahlul ilm. Hakim adalah orang yang pengetahuannya mencakup seluruh hadis-hadis sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahuinya. Hal itu menurut sebagian ahli ilmu hadis.